Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sudah diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan pengimbasan, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Seterusnya, tak lupa juga kita ucapkan puji dan syukur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, Bapak Ibu yang berbahagia, susunan acara kita pada hari ini adalah pembukaan yang sedang berlangsung, yang kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala SMK Negeri 3 Payakumbuh yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Budiono. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu unsur pimpinan, Bapak Ibu majelis guru sebagai peserta pengimbasan budaya positif untuk calon guru penggerak sebagai aksi nyata yang sama-sama kita hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Kepada Ibu Ince sebagai calon guru penggerak yang telah mengadakan aksi nyata. Salam maaf dari Ibu Kepala Sekolah bahwasanya beliau tidak dapat menghadiri karena memang ada acara kedinasan di cabang dinas, maka untuk kegiatan ini diwakilkan oleh saya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kelancaran dalam kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam program guru penggerak salah satunya ini adalah pengimbasan tentang budaya positif, ya, yang ini akan kita lakukan. Budaya positif itu seperti apa? Nanti saya yakin akan dipaparkan. Tapi yang jelas, setiap kita di dalam melakukan proses pembelajaran untuk menarik siswa itu biar dia belajar dengan senang, karena memang sekarang ini dalam kurikulum Merdeka itu pembelajaran itu berpusat kepada murid. Kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi beda dengan tahun-tahun sebelumnya, sebelum masih kurikulum Merdeka. Pada prinsipnya itu hanya beda sedikit. Tapi di kurikulum Merdeka ini, di dalam penekanannya itu bukan lagi teacher center, tapi student center. Nah, disitulah itu makanya ada namanya program guru penggerak, itu sebagai penopang atau pendukung dari program kurikulum Merdeka. Itu yang perlu kita jadikan catatan. Sehingganya kita tidak lagi di dalam penguasaan kelas itu siswa harus mencatat, siswa diberi tugas yang dipaksakan, dituntut harus selesai sekian jam. Tapi di dalam kurikulum Merdeka bukan berarti tugas itu tidak ada. Jangan salah paham nanti. Walaupun di sana istilahnya merdeka belajar sifatnya, bukan berarti siswa itu tidak diberikan tugas.
tapi bagaimana pembelajaran di dalam kelas itu muncul kebebasan yang terukur bagi siswa. Contoh, misalnya selama ini, nak, buka halaman 7 sampai halaman 10. Nah, silahkan catat. Kalau dulu kan rata-rata konsepnya seperti itu. Metode kita kan seperti itu. Tapi kalau sekarang enggak. Kita ada CP, ada ATP, kita munculkan salah satu topik di dalam pembelajaran 1 kali tatap muka atau pertemuan. Kita sampaikan kepada siswa. Kemudian siswa dibentuk kelompok, bagaimana terjadinya interaktif. Siswa mencari sumber pembelajaran di luar guru. Bisa dari internet, bisa dari pengalaman teman-teman kita, bisa jadi nanti sumber belajarnya dari guru lain selain guru yang mengajar ketika itu. Banyak sumbernya. Itu makanya siswa diberikan kebebasan di dalam pembelajaran. Sehingga tidak terfokus bahwasanya sumber ilmu itu dari guru saja. Istilahnya itu zaman-zaman Bapak waktu SD, SMP dulu ya seperti itu. Kalau sudah dulu guru mengajarkan, kita sudah diam seperti ini. Belong saja kita. Dulu mana ada Google, dulu mana ada internet, nggak ada. Semasa SD dan SMP saya dulu belum ada. Nah, tapi sekarang sumber ilmu banyak. Bisa jadi siswa lebih kompeten daripada guru. Jangan salah-salah. Kalau seandainya guru tidak upgrade terhadap ilmu pengetahuan yang ada. Jadi zaman-zaman sekarang ini makanya Bapak Ibu memang harus upgrade ilmu terus. Kita tidak bisa mengandalkan ilmu semasa kuliah 10 tahun yang lalu, ilmu semasa kuliah 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu. Jangankan hitungan tahun, hitungan bulan saja ilmu sudah berubah. Apalagi era digitalisasi di abad 21. Itu tuntutan guru sangat tinggi untuk selalu mengupgrade ilmu. Ya. Dan kita siswa ini bukan menuntut lagi, menuntut tugas, menuntut ini, menuntut itu. Kita hanya sekedar sebagai fasilitator. Kita sebagai guru sekarang fasilitator, memfasilitasi siswa. Kita hanya menuntun, kita hanya mengarahkan. Kita sebagai manajerial sebagai guru ini. Ya, bukan sebagai eksekutor. Eksekutor itu artinya itu salah. Oh, itu betul, itu eksekutor tuh. Eksekutor istilahnya. Nah, sekarang enggak lagi. Ya. Itu sudah enggak zamannya lagi. Kemudian, kegiatan yang dilakukan Ibu Winci hari ini merupakan pengimbasan ilmu yang didapatkan selama mempelajari modul 1.1, titik 2, titik 3, dan titik 4 ya. Ya, Bu ya. Nah, itu yang akan diimbaskan oleh kita semuanya. Yang selama ini kita seolah-olah saya sudah banyak ilmu saya ternyata. Tapi ketika kita sudah membuka diri untuk orang lain menyampaikan ilmu yang didapatkan dari sumber lain, ternyata kita kuncup lagi. Jadi kita memang sekarang ini tidak boleh lagi kata dalam tempurung. Kalau seandainya kita sudah menutup diri dari masukan dari orang lain, percayalah, kita akan keterbelakang terus. Kita tidak akan bisa mengupgrade ilmu lagi. Itu makanya kita harus selalu membuka diri. Dan untunglah dalam program guru penggerak ini memang guru dianjurkan untuk berimprovisasi, selalu mengupgrade ilmu-ilmu terbaru. Kalau boleh ngomong ya Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu sudah pernah pelatihan ke luar daerah, keluar provinsi, itu nampak kecil kita. Saya di sini dianggap baru ini. Kalau Pak Budi ini sudah banyak tahu, Pak Budi ini sudah profesional. Tapi begitu saya sudah menyeberang lautan
ke Jogja sana, 1 bulan saya bergelut di perhotelan ketika melakukan upskilling dan reskilling, ternyata saya yang paling kecil di antara yang muda-muda ini. Kawan-kawan saya tidak ada yang umurnya tuh lewat dari 40 tahun. Muda-muda semua. Seumuran Ibu Ami, seumuran Ibu Ayu. Tapi bahasa Inggrisnya hebat, kompetensi keahliannya hebat. Nah, karena apa? Mereka dengan kota besar bukan berarti alasan itu sebenarnya. Mereka ini terbentur atau terkontaminasi dengan lingkungan yang selalu mengupgrade ilmu. Kalau kita kan enggak. Buku 5 tahun yang lalu kita ajarkan sekarang. Orang tuh enggak terpakai lagi. Di situ. Saya ngajar dari tahun 2001 di sini. Kawan saya yang dari Bali, yang satu kelompok dengan saya waktu upskilling itu, ngajar baru tahun 2010. Ilmunya lebih banyak dia daripada saya. Muda baru. Dia menguasai kompetensi perhotelan itu cukup luar biasa. Tapi saya masih terpaku pada pelatihan tahun 2001 selama 3 bulan di Sawangan. Hanya itu yang saya andalkan di sini. Ternyata di sana nggak dipakai lagi ilmu itu. Karena ilmu berkembang terus. Istilah-istilah di dalam alat dan bahan di pembelajaran produktif itu akan selalu berubah. Ya. Akan selalu berubah. Dulu kalau di dalam seat, dalam bed itu nggak ada namanya ainer tuh, yang melintang di kasur itu. Sekarang sudah ada ainer namanya. Dulu nggak pakai duvet, cuman pakai 3 seat. Kalau di perhotelan ini ya, di dalam making bed. Sekarang harus pakai duvet, seat sudah hilang lagi. Seat hanya digunakan untuk kompetensi saja, untuk LKS kalau sekarang. Nah, itulah yang ilmu berkembang terus. Karena nanti di sini nanti juga akan dijelaskan ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kalau kita tidak mengikuti, kita akan tergiling. Ya. Sama dengan balapan kancil dengan kura-kura. Tapi ingat, ketika kita sudah menjadi kancil, sudah bisa mengupgrade, jangan sombong pula. Itu ilmu ketek baru. Ya. Dengan kesombongan itu akhirnya Bapak Ibu sudah pernah lihat film Upin Ipin? Bagaimana sombongnya kancil karena dia merasa kencang larinya balapan dengan kura-kura, dia sombong, akhirnya tergelincirnya karena kesombongan dia itu. Tertidur akhirnya kura-kura yang duluan. Itu pengalaman hidup yang nggak ternilai itu. Artinya kita itu jangan merasa lebih dengan orang lain, itu saja kuncinya. Kalau kita sudah merasa lebih dari orang lain, akan tertutuplah niat kita untuk mengupgrade ilmu yang akan datang itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Salah dan janggal mohon maaf. Kok tidak masuk dalam materi, masukan saya. Ya Bu Ince ya. Tapi saya mohon maaf karena ada kegiatan di aula tentang HT, saya juga nggak bisa mendampingi sampai selesai. Setelah ini saya juga mohon pamit untuk meninggalkan ruangan ini. Mudah-mudahan Ibu Wince dapat mengimbaskan kepada Bapak Ibu yang hebat ini. Bapak Ibu merupakan Bapak Ibu yang hebat semuanya. Punya energi yang bagus, punya pemikiran yang masih cemerlang karena masih muda-muda. Yang tua juga jangan merasa senior. Nanti kalau sudah merasa senior akhirnya kita nggak mau belajar ke yang muda lagi. Kan begitu. Kan itu rata-rata kelemahan senior tuh. Gengsi kalau saya belajar dengan anak-anak yang junior misalnya. Padahal contoh ini. Sebelum saya tutup ya. Saya melihat di SMK 3 ini. Guru sudah mengajar tahun 2006. Dia masih belajar Canva ke anak PKL. Bagaimana dia membuat PowerPoint di Canva. Artinya apa? Yang tahun 2006 ini dia tidak mengupgrade ilmu. Sementara perkembangan ilmu makin bertambah. Sementara yang anak PKL ini, dia menguasai teknologi.
secara digitalisasi dia menguasai. Itu makanya kalau Muhammad mengatakan kan belajar itu sampai yang lahat ya. Sepanjang hayat. Sepanjang hayat itu filosofi Kajar Dewantara juga. Tapi kalau dalam hadis tuh belajarlah ilmu sampai ke negeri Cina sana. Dulu negeri Cina kan tahdun tanda waktu zaman Nabi kan. Itu lah. Kemudian tapi dalam sejarahnya memang sudah ada itu negeri Cina itu zaman Nabi. Karena itu dijadikan filosofi. Kemudian belajarlah sampai masuk ke liang lahat. Artinya kalau belum masuk kubur kita, itu masih ada kesempatan kita untuk belajar. Saya ingat waktu saya kuliah ngambil S2, saya satu kelas dengan ibu yang sudah pensiun. Sudah pensiun. Pensiunnya nggak main-main, pensiunan kepala dinas di Riau. Saya tanya, Bu, ibu sudah pensiun, kenapa baru sekarang ngambil S2? Pak, saya ngambil S2 bukan untuk apa-apa, tapi untuk agar cucu dan anak saya mencontoh motivasi saya untuk belajar. Hanya itu kuncinya tuh. Tapi ada yang lebih mengeras lagi. Yang kawan dari Pekanbaru, dia mengatakan sama dosen, Bu, saya jujur saja, saya blank kalau belajar ini di S2 ini. Cuman saya butuh ijazah. Saya tesis, bagaimana membuat tesis, saya sibuk, saya kepala dinas. Saya cuma dikasih waktu 2 tahun oleh wali kota. Kalau nggak dapat S2 berarti saya harus turun selama 2 tahun. Tapi kalau ada ijazah S2 bisa diperpanjang sampai 4 tahun. Beda lagi motivasinya. Nah, jadi satu ini motivasinya untuk memperkaya diri agar memberikan motivasi kepada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Yang satu lagi motivasinya berbeda. Motivasinya untuk jabatan. Silahkan, Bapak Ibu mau pilih yang mana, terserah. Ya, apakah kita akan sebagai mempengaruhi lingkungan berdasarkan ilmu kita, atau kita menuntut ilmu untuk jabatan, atau biar saya menjadi pegawai. Tapi walaupun bagaimanapun juga, yang namanya Indonesia tidak terlepas dari legalitas. Hebat pun kita, kalau kita cuma S1, SMA, kalau kita cuma S1, itu juga orang memandang agak sebelah mata. Coba kalau kita S2, walaupun tesis orang yang membuat, walaupun waktu kita kuliah cuma tidur-tiduran saja, tapi kalau S2, itu hebat lah S2. Padahal dalam proses kuliah kita nggak tahu, entahnya menggalih kah, entah tugas orang yang membuat kah. Saya yakin Bapak Ibu semuanya akan tahu itu. Karena lingkungan masyarakat ini beragam. Ya. Pengalaman kita juga beragam, pengalaman di masyarakat juga beragam, pengalaman di kampus dulu juga beragam. Nah, saya yakin itu sudah bisa menjadi pembelajaran dari kita. Jadi harus Bapak Ibu sebenarnya kalau mau mengoreksi diri itu melihat orang lain. Jangan mengoreksi orang lain. Beda ya. Kalau ingin mengoreksi diri, melihat sikap orang lain. Tapi kalau kita selalu mengoreksi orang lain, keburukan orang lain akan pindah ke kita nanti. Yakinlah itu. Hukum alam. Baik, tidak usah terlalu panjang. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila saya nggak bisa melanjutkan kegiatan di sini. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Widiono yang telah memberikan sambutan pada kegiatan pagi hari ini. Semoga acara kita bisa terlaksana dengan baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, kegiatan inti kita yaitu pemaparan aksi nyata budaya positif oleh Ibu Wince Aprianita Opisa, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Payakumbuh. Kepada Ibu Wince, kami persilahkan. Misi dulu ya. Ayo Bu ya. Ayo, dulu semua. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara pengimbasan budaya positif yang akan saya paparkan. Pertama, izinkan saya Winci Apranita Opisa, calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 3 Payakumbuh, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, akan memaparkan pengimbasan, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa pula kita kirimkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Di mana sebelum kita masuk ke dalam materi budaya positif, kita harus tahu dulu apa itu tujuan pendidikan. Yang mana tujuan pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat anak yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Maksudnya di sini dari tujuan pendidikan ini kita sebagai guru hanya dapat menuntun, tidak lagi menuntut. Mungkin Bapak Ibu di kelas sudah melakukan tujuan pendidikan ini, tapi mungkin belum tahu apa tujuan dari pendidikan itu sesungguhnya. Contohnya, kita di kelas itu sudah memberikan ruang untuk berdiskusi misalkan, ruang untuk berbicara ketika kita menanya tentang pemahaman anak, ruang untuk kebebasan anak-anak. Di situ peran kita sebagai guru yang mana dalam tujuan pendidikan berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara ini adalah sebagai fasilitator. Jadi kita guru tidak lagi untuk menuntut anak, yang mana di zaman pembelajaran kolonial dulu itu mungkin Bapak Ibu merasakan dulu di zaman kita SD, SMP, di mana guru kita waktu itu selalu memberikan tugas dan harus dikumpul tepat waktu. Dan tugasnya harus sesuai dengan yang diberikan sama guru. Betul atau salah Bapak Ibu? Pernah merasakan? Jadi di zaman sekarang kita udah di zaman digitalisasi, kita tidak lagi dituntut untuk menuntut anak, tapi kita harus menuntun, menjadi fasilitator, jadi fasilitator bagi murid kita. Di sini fasilitator maksudnya kita harus tahu kodrat anak, kodrat alam anak. Misalkan kodrat alam, kita sekarang di alam yang serba digital, dan kodrat zamannya digital, itu semua pembelajaran harus sudah dengan berbasis digital. Contohnya kita udah menggunakan laptop, kamera misalkan, HP. Kalau di pembelajaran saya sendiri contohnya di multimedia, mungkin dulu pembelajaran di multimedia ini hanya terpaku kepada buku panduan. Tapi sekarang tidak lagi bisa dipakukan ke buku panduan karena anak akan monoton. Jadi nanti ilmu anak akan jauh lebih besar pada kita. Contohnya, dulu kami memakai aplikasi Adobe Flash untuk pembuatan animasi. Sekarang anak-anak berbilang kan, Bu, mengapa pakai Adobe Jole, Bu? Ginilah Adobe Canva, Bu. Di situ bisa sadolah, Bu. Jadi kita harus memberikan kebebasan kepada anak. Jangan kita enggak boleh pakai Canva doang, tetap pakai Adobe Flash. Masalahnya tuntutan kurikulumku harus pakai Adobe Flash. Jadi awak enggak boleh kayak gitu. Jadi di situ tujuan pendidikan. Dari tujuan pendidikan ini kita harus membiasakan budaya-budaya positif atau
disiplin-disiplin positif. Maksudnya di sini disiplin positif atau budaya positif yang tadi kita awalnya menuntut, kita rubah lagi mindset kita ke menuntun. Menuntun ini dalam konsepnya kita harus bisa merangkul anak. Jadi tujuan dari pendidikan itu ialah kita menuntun, tidak lagi menuntut. Kita sebagai guru tidak lagi sebagai penceramah, tapi kita berusaha supaya siswa kita yang mengeluarkan ide-idenya. Kita lanjut ke budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maksudnya di sini nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Di sini kita bisa membiasakan pembiasaan-pembiasaan seperti senyum, sapa, salam. Sebenarnya kita udah melakukan ini di setiap pembelajaran jauh sebelum adanya kurikulum merdeka. Contohnya, dulu kita sebelum masuk kelas itu harus berbaris dulu, baca doa, nanti salam sama guru masuk kelas, dan nanti setelah di dalam kelas kita membiasakan untuk mengaji dulu 10 menit sebelum masuk ke pembelajaran. Itu bisa dikategorikan sudah mempraktekkan budaya-budaya positif di sekolah yang sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu perubahan paradigma belajar, di mana dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan kemerdekaan, belajar, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin di sini sangat berkaitan dengan kontrol terhadap siswa. Maksudnya di sini perubahan paradigma belajar, kita harus merubah mindset pembelajaran itu dari yang awalnya teacher center, kita rubah lagi menjadi student center. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu perubahan di perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar atau teori kontrol menurut William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya di sini kita sebagai guru hanya sebagai pengontrol. Apa saja yang dikerjakan siswa di dalam kelas itu kita hanya mengontrol, tapi tidak keluar dari konteks pembelajaran. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya, penguatan positif yang kita kasih kepada siswa kita itu harus efektif dan bermanfaat untuk kita dan siswa kita juga. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengubah karakter. Maksudnya di sini, misalkan siswanya ada masalah dengan kita, misalkan tugas anak tersebut, kalau untuk posisi merasa bersalah ini bisa diposisikan kita sebagai walas. Karena di kelas itu kan banyak anak. Jadi di dalam anak itu beragam-ragam tingkah lakunya. Jadi dari situ nanti kan misalkan ada siswanya yang nggak masuk-masuk. Di sini kita bisa bikin anak ini merasa bersalah, contohnya. Misalkan, Tegar, kenapa kamu sering kali terlambat? Sudah banyak guru yang melaporkan, gimana lagi Tegar, apa yang harus Ibu perbuat untuk kedepannya? Kalau kayak gitu kan anak itu akan merasa bersalah. Oh iya Bu, kemarin itu Tegar terlambat bangun Bu, terus Honda bocor Bu,
ngantri bensin di Pertamina, Bu, katanya kan. Dari situ kita bisa menggali anak tuh supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi kita bilang, besok mau terlambat lagi Tegar. Enggak, Bu. Biar Tegar isi bensinnya sore, Bu. Dari situ kan udah nampak kalau anak itu sudah merasa bersalah. Kenapa dia terlambat, kenapa ini, alasannya begini. Nanti anak itu akan cari masalah keluarnya sendiri. Lanjut, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memaksa di sini maksudnya, kalau kita tidak memaksa, tidak akan ada terbiasa. Jadi kita harus paksakan anak ini disiplin dulu, paksa-paksa dari kita berusaha memaksa. Jadi dari kebiasaan yang terpaksa, lama-lama akan berubah menjadi terbiasa. Dan udah terbiasa, insya Allah tidak akan diulangnya lagi ke perilaku yang tidak baik. Lanjut, disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Disiplin di sini maknanya belajar. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksudnya di sini harusnya kita itu disiplin, kita belajar dari kesalahan anak. Tapi di dunia nyata pendidikan, disiplin ini sering dilakukan pemaknaan yang salah. Contohnya kita disiplin, karena disiplin kita bisa menghukum anak. Misalkan masuk sama saya harus jam 7.30. Terlambat 10 menit, Ananda harus sapu lapangan misalkan. Itu sebenarnya kan kalau dipikir itu kan biasa saja karena kita mau mendisiplinkan anak. Tapi kalau di dalam konteks pendidikan itu namanya penghukuman. Kalau misalkan penghukuman, jadi nanti anak itu akan dendam misalkan, deh ibuku wak terlambat 10 menit nyolah suruh awak nyapu. Jadi kayak kalau misalkan kayak disiplin kalau kita terapkan dengan ada hukuman, itu nanti akan menimbulkan dendam antara siswa dengan murid. Di situ nanti akan ada efek lainnya, contohnya yang mana sekarang ini kita sering dengar siswa membunuh murid, siswa menonjok mata murid, ada kan? Yang berita terbaru itu. Dah. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini berbeda-beda setiap manusia. Kita lanjut aja yaitu teori motivasi perilaku manusia. Di mana teori motivasi ini ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Di mana motivasi eksternal ini akan datang dari luar. Yang keempat yaitu teori motivasi perilaku manusia. Yang mana teori motivasi ini ada dua, yaitu teori motivasi eksternal dan teori motivasi internal. Teori motivasi eksternal ini berupa pertanyaan, contohnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Jadi di sini bisa jadi motivasi internal itu keluar dari kita, contohnya kita memberikan reward berupa buku misalkan, berupa bunga. Jadi kalau seperti itu siswa akan berpikir misalkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Misalkan kita suruh bikin PR misalkan tugas. Kalau misalkan kita beri motivasi kayak gini, anak-anak kalau nanti tugasnya selesai, yang paling bagus akan ibu kasih hadiah makanan misalkan. Itu namanya motivasi eksternal.
Untuk motivasi internal adalah contohnya kita memberikan dorongan. Bagaimana nanti apa manfaatnya dari tugas yang kita berikan, kemana arahnya, untuk apa tugas ini bagi siswanya. Contoh pertanyaannya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan. Jadi nanti di motivasi eksternal ini anak-anak akan tahu diri, maksudnya. Nanti kalau saya bikin tugas ini, nanti saya bisa mengerjakan ini dan bermanfaat untuk saya ke depannya. Jadi saya tahu. Itu yang dimaksud dengan motivasi internal. Nah, lanjut yang kelima yaitu restitusi pusat kontrol. Di mana restitusi pusat kontrol ini ada 5. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sekarang sebelum saya lanjut, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu di dalam pusat kontrol ini udah memegang posisi yang mana? Boleh Ibu Ami? Mungkin saya sering melakukan di posisi kontrol saya di dalam kelas itu, saya sering sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai penghukum. Memang tujuan saya itu ingin agar peserta didik saya ini jika melakukan kesalahan, jika melakukan suatu masalah, dampaknya adalah ingin kesalahan tersebut bisa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Mungkin itu posisi kontrol yang sering saya lakukan dalam kelas Bu Binci. Terima kasih Bu Ami. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, silakan Bu Ayu. Terima kasih Bu Winci. Di sini posisi kontrol yang telah saya laksanakan di kelas yaitu sebagai teman dan pemantau. Kenapa? Karena kita bisa membuat kenyamanan di kelas itu, bagaimana mereka bisa nyaman lah gitu ya di kelas. Yang pertama mungkin kita pantau dulu karakter mereka seperti apa, kemudian apakah mereka ada masalah atau apa. Kita sebagai guru memposisikan juga sebagai teman untuk mencari solusi buat peserta didik kita. Dengan demikian mereka peserta didik kita ini merasa dihargai di kelas, sehingga mereka tidak mungkin agak tipis untuk melakukan kesalahan. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ami. Bu Ayu. Dari berbagai macam pendapat dari ibu-ibu tadi, pusat kontrol yang paling bagus itu adalah di pusat kontrol menjadi seorang manajer. Di mana kita kalau sudah menjadi seorang manajer itu kita udah memakai semua perbuatan, contohnya di situ pemantau, sebagai teman. Jadi di dalam pusat kontrol kita sebagai manajer ini kita akan kembalikan ke anak, dan anak yang akan mencari solusinya sendiri. Bagaimana yang bagus untuk dirinya dan untuk orang lain. Kita lanjut, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Maksudnya di sini, dulu sebelum adanya kurikulum merdeka, keyakinan kelas ini bukan sama, tapi dinamai dengan tata tertib sekolah, peraturan sekolah. Tapi setelah kurikulum diganti menjadi kurikulum merdeka, diganti juga namanya dengan keyakinan kelas. Yang mana dulunya peraturan dan tata tertib itu dibikin sendiri oleh sekolah dan diterapkan kepada anak. Untuk keyakinan kelas ini kita berdiskusi bersama antara siswa, guru, orang tua. Nanti di sini akan muncul beberapa ide, misalkan pendapat-pendapat dari guru, ini aja yang akan dijadikan keyakinan kelas.
Dan akan muncul juga ide-ide dari siswa, oh ini aja yang akan ditampilkan untuk jadi keyakinan kelas, untuk diterapkan di kelas. Jadi nanti kita gabungkan pendapatnya dan kita susun apa aja, misalkan contohnya di kelas saya sudah menerapkan keyakinan kelas ini dengan bertanya kepada siswa, maunya pelajaran sama ibu bagaimana. Jadi di situ nanti akan keluar pendapat-pendapat. Contohnya kalau kami waktu itu voting. Jadi nanti anak-anak itu akan mengisi selembaran dan akan diisinya di situ. Pendapat saya maunya belajar ini bebas misalkan. Karena kami di mata pelajaran produktif multimedia di situ anak-anak ini kan ada namanya yang praktek bikin film, bikin animasi. Jadi kalau misalkan kita tidak ada keyakinan kelas di situ dan yang kita buat bersama, nanti akan jadinya pembelajaran itu tidak akan tersalurkan. Contohnya, kalau misalkan pembelajaran itu bikin film tentang tema sekolah misalkan. Kalau hanya saya sebagai guru saja yang menentukan temanya harus tentang sekolah, anak-anak harus begini-begini. Jadi ide dari anak itu tidak akan muncul kalau misalkan keyakinan kelas kita tidak kita sepakati bersama. Jadi nanti anak ini akan bilang, Bu, untuk bikin ini kita harusnya ke lapangan, Bu. Dalam ini kita harus ada pakai baju bebas, Bu. Jadi di situ nanti kita akan bikin keyakinan kelas, ya untuk materi ini kita akan pakai pembelajaran di alam. Pakaiannya boleh bebas, tapi tidak keluar dari anak sekolah gitu. Itu yang dinamakan keyakinan kelas. Lanjut lagi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan sebuah cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang mana di segitiga restitusi ini ada tiga cara. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang keempat, menanyakan keyakinan. Di mana untuk menstabilkan identitas ini, kita bisa menanyakan kepada anak atau memberikan masukan misalkan. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan. Itu yang namanya menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validitas tindakan yang salah. Untuk validasi tindakan yang salah ini, kita akan menanyakan apa alasan anak berbuat salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di keyakinan ini kita menanyakan nilai-nilai apa saja yang telah disepakati dan apa yang dilanggar oleh anak tersebut.
saja kita menanya dulu ada masalah apa, kenapa bisa seperti itu, kemudian melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, apa alasannya sehingga kesalahan tersebut terjadi? Apakah itu masalah ini bawaan dari rumah atau murni dari diri mereka sendiri? Dan tentu saja hal ini sering kita tanyakan kepada peserta didik kita. Nah, di sini saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Wince telah memaparkan segitiga restitusi ini. Ternyata ada satu lagi tahapan yang harus kita lakukan, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Memang betul sekali di dalam kurikulum merdeka ini, sebelum pembelajaran dimulai kita harus membuat kesepakatan dengan peserta didik kita, yaitu apa-apa saja nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan di dalam kelas agar terciptanya kelas yang menyenangkan dan pembelajaran yang saling berkolaborasi antara guru dengan siswa. Dan terima kasih sekali Bu Wince. Mungkin tahapan yang ketiga ini yang mungkin belum saya lakukan, tapi belum dibiasakan. Terima kasih Bu Wince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ami. Terima kasih Bu Ami telah memaparkan segitiga restitusi yang pernah dilakukannya di kelas. Semoga dengan adanya pengimbasan implementasi budaya positif ini yang kami lakukan untuk tugas aksi nyata 1.4 ini bermanfaat juga untuk kita semua dan untuk ibu-ibu yang belum mengenal budaya positif sudah bisa paham dan tahu apa itu budaya positif, apa itu keyakinan kelas, dan apa itu restitusi segitiga. Demikianlah pemaparan materi kami hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Semoga pemaparan ini nanti ada imbasnya kepada Bapak Ibu. Amin. Dan untuk sebelum saya tutup, tepuk tangan untuk kita semua dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah Bapak Ibu semua, terima kasih yang sangat luar biasa kepada Ibu Wince yang telah memberikan pemaparan yang luar biasa dan nanti semoga kedepannya bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Untuk penutupnya, saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam penyampaian dan terakhir terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu, ada apa manggil Raisa? Silahkan duduk, Ca. Gimana kabarnya, Ca? Alhamdulillah baik Bu. Jadi gini, tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas bahwasanya Raisa dan Bunga itu bertengkar di kelas. Kenapa? Iya Bu, benar. Kami semua kesal dengan Bunga Bu. Setiap ada PR dan kerjaan rumah, dia selalu nyontek ke kami di semua mata pelajaran. Subhanallah, ya wajar lah ya. Kalau Raisa marah dan kesal sama Bunga. Kalau misalkan Ibu di posisi Ca, mungkin Ibu akan merasakan hal yang sama. Nah, terus apa yang Ca lakukan terhadap Bunga? Karena saya udah kesal kali, dia selalu bilang kami pelit karena kami nggak mau nyontekin dia. Saya nggak sengaja ngerobek buku Bunga Bu. Nah, pasti Raisa punya alasan kenapa sampai merobek bukunya. Tapi Ibu boleh tahu nggak apa alasannya? Iya Bu, pastilah. Masa iya dia enak nyalin aja? Kami udah susah-susah semuanya mencari jawabannya. Dia tinggal nyalin aja. Wajar lah ya Raisa kesal sama Bunga. Bunga pasti sukanya menyalin dan menuding kalian pelit. Iya Bu, pastilah. Masa iya kami udah susah-susah cari jawabannya. Dia enak aja nyalin-nyalin semua jawaban kami. Dan terus dia bilang-bilang kami pelit kalau kami nggak kasih. Baiklah, wajar lah ya kalau Raisa merasa kesal, marah. Raisa pasti nggak rela tugas Raisa dicontek terus sama si Bunga.
Nah, Ibu sebenarnya sangat menghargai apa yang sudah Raisa lakukan. Tidak melakukan kekerasan seperti memukul, menendang, atau misalkan melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya. Nah, kalau menurut Raisa, merobek buku bunga kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak, Bu. Nah, menurut Raisa, keyakinan kelas apa yang telah Raisa langgar dengan merobek bukunya bunga? Saya sudah melanggar Saya sudah melanggar aturan untuk saling menghormati dan menghargai, Bu. Nah, menurut Raisa, menghormati sesama teman itu penting nggak? Iya, penting sekali, Bu. Ya, penting sekali. Nah, menurut Raisa itu penting. Jadi keyakinan kelas apa yang harus Raisa lakukan pada saat Raisa lagi emosi dan marah-marah? Nah, menurut Raisa, keyakinan kelas apa yang sudah Raisa langgar dengan merobek bukunya bunga? Saling menghormati dan menghargai sesama teman, Bu. Oke, nah menurut Raisa menghormati sesama teman itu penting nggak? Penting sekali, Bu. Penting sekali. Nah, kalau menurut Raisa itu penting, keyakinan kelas apa yang harus Raisa lakukan pada saat Raisa merasakan emosi dan marah-marah? Saya harus lebih sabar tepatnya, Bu. Harus lebih sabar lagi. Raisa bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Saya sedia, Bu, memperbaiki semuanya dengan bunga, Bu. Nah, karena Raisa sudah bersedia, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini apa yang akan Raisa lakukan untuk kedepannya? Saya yang pastinya akan lebih sabar, Bu. Dan apabila dia masih menyontek, saya akan melaporkan ke guru mata pelajaran ataupun walas, Bu. Nah, ini baru tindakan yang tepat. Jadi Raisa lain kali kalau ada temannya yang mencontek tugas Raisa atau meniru tugas Raisa, atau misalkan ada teman-teman yang mencontek di kelas, jangan langsung mengamuk dan jangan langsung marah-marah. Tapi yang harus Raisa lakukan yaitu melapor kepada wali kelas atau melapor ke guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, karena masalah ini sudah selesai, jadi Raisa boleh kembali ke kelas dan Raisa harus tetap semangat dan jangan diulangi lagi ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Ratu Brilian dari kelas 12 Multimedia. Di sini saya sangat senang karena telah diajak berdiskusi oleh guru saya. Di sini saya belajar untuk mengendalikan emosi khususnya dalam menghadapi amarah akibat perilaku teman di kelas. Saya menyadari bahwa saya perlu banyak belajar untuk bersabar dan menghormati teman-teman berdasarkan keyakinan yang telah disepakati di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini deh, tujuan ibu memanggil dia ke sini karena ibu dapat laporan dari guru piket dan guru BK bahwasanya dia itu akhir-akhir ini sering terlambat. Iya, Bu. Seingat dia, udah berapa kali dia terlambat? Seingat dia udah 6 kali terlambat. Sudah 6 kali? Iya, Bu. Menurut dia, kalau terlambat datang ke sekolah itu terus tidak mengikuti jam pelajaran pertama, itu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baiklah. Karena berbuat kesalahan itu sebenarnya manusiawi. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang itu yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan yang telah kita perbuat. Dan pasti tentunya kita berusaha untuk memperbaiki untuk kedepannya. Setuju? Iya, Bu. Oke. Kalau begitu kita cari solusinya sama-sama tentang masalah dia ini. Iya, Bu. Nah, dalam bulan ini kan sudah terlambat 6 kali. Dan pastinya dia punya alasan tertentu. Nah, sekarang ibu pengen tahu apa alasan dia yang membuat dia terlambat datang ke sekolah sudah 6 kali. Akhir-akhir ini dia sering begadang, Bu. Dia sering menonton film drakor, makanya dia bangun kesiangan, Bu.
Nah, kalau begitu, dia masih ingat nggak dengan kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kemarin? Ingat, Bu. Nah, kalau misalkan dia ingat, terlambat datang ke sekolah ini sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nanti dikasih. Nah, kalau begitu, menurut dia, keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar? Disiplin, Bu. Disiplin. Nah, menurut dia disiplin itu penting nggak? Penting, Bu. Karena disiplin itu bisa membuat dia bangun lebih awal dan bisa menghargai waktu. Oke, betul sekali. Karena menghargai waktu itu sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita dan orang lain. Sama halnya kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga kita bisa melatih rasa peduli kita terhadap orang lain. Ya, Bu. Saya sangat menyesal sudah sering kali terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti jam pertama pelajaran. Sikap meminta maaf ini sebenarnya sudah bagus untuk dia. Kalau begitu, menurut dia apa yang perlu kita lakukan sehingga sehingga dia tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan usahakan, Bu, akan tidur lebih awal dan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiono, Wakil Humas SMK Negeri 3 Payakumbuh. Di sini saya melihat perkembangan dari Ibu Ice Aprianita Ofisa, yang notabene merupakan salah satu salon guru penggerak yang ada di SMK Payakumbuh. Saya melihat perkembangan beliau baik dari segi sikap, dari segi keilmuan, dari segi cara berbagi, budaya positif terhadap rekan-rekannya, itu sangat luar biasa. Karena memang dalam guru penggerak ini dapat membentuk seluruh mindset dari guru-guru Indonesia. Terkait dengan pengimbasan budaya positif, kemarin kita sudah melihat langsung bagaimana Ibu Ice Aprianita Ofisa mengembangkan dan mengimbaskan kepada rekan-rekan sejawat di SMK Negeri 3 Payakumbuh. Bu Ice, kami berpesan selalu berkarya dan tetap semangat. Anda harus siap untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Hebat.